3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyana Saputra. Umur saya 30 tahun. Alhamdulillah, untuk saat ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha di kuliner, yaitu Sono Kopi Sukabumi dan Sono Boba Indonesia. Alhamdulillah usaha ini baru berjalan. Kalau Sono Kopi mungkin baru berjalan 9 bulan. Kalau untuk Sono Bobanya alhamdulillah sudah di 2 tahun. Basic saya itu dulu kerja, terakhir kerja di distributor dulu, distributor besar di Sukabumi. Tapi kalau basically pekerjaan itu perhotelan saya. Dulu itu ketika hijrah belajar jualan, pokoknya sudah jenuh aja bekerja. Saya mulai jualan risol waktu itu, kecil-kecilan, ngambil dari teman, saya jual, ada lebihnya gitu. Lama-kelamaan lagi booming es kepal Milo waktu itu, saya jualan juga di samanan-samanan TK, sekolah, SD gitu. Nggak, yang ngikutin zaman aja, di mana ada tren, saya jualan itu. Nggak lama ada jualan Thai tea, waktu itu rame Thai tea, baru saya jualan Thai tea. Nah, setelah jualan Thai tea, rame boba, baru jualan boba. Cuma karena saya waktu itu gabung di Pedagang Hijrah Sukabumi, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dimana kita sering support kajian dengan kopi. Dan waktu itu saya ngambil kopinya ke orang. Nah, terbesit lah waktu ada Sono Kopi itu, saya ingin punya brand kopi sendiri, pengen punya warung kopi sendiri, jadi niatkan untuk ada ruang untuk dakwah. Kalau untuk waktu jualan Thai tea dan boba itu belajar sendiri dengan istri gitu kan. Bikin, kita coba sama istri, dicobain enak, ya kita jual gitu. Ya modal nekat aja, tetapi ya digantungkannya yang enakin makanan ya bukan kita, yang enakin makanan ya Allah gitu. Nah, kalau untuk kopi sendiri, kalau saya itu tipikalnya orang nggak mikir dulu baru bergerak, tetapi bergerak sambil mikir gitu. Nah, ketika saya menjalankan usaha Sono Kopi ini, jalan dulu tapi sembari belajar. Alhamdulillah waktu itu ada teman-teman namanya Resu dan Kang Ilham yang ngajarin kopi ke saya. Waktu pertama saya buka Sono Kopi itu. Dan pas pertama buka itu saya belum pernah bikin kopi, dan saya tuh emang kurang juga suka kopi gitu. Waktu itu ini tuh dikontrak sama kakak berkebun gitu di sini tuh, ilalangnya aja 2 meter di sini tuh. Bahkan sama pihak yang punya tempatnya tuh kita diketawain ketika mau buka kopi di sini. Bahkan dia ngasih harga pun bingung, kasihan katanya kontrak di sini tuh. Nah, ketika itu saya bilang saya mau jualan kopi-kopian lah gitu. Kata beliau, yang bener aja jualan kopi di sini, hantu yang belinya gitu katanya. Ya kata saya, lah aja gitu. Dan saya tuh kurang kemampuan mungkin untuk menganalisa bisnis gitu kan. Yang penting punya keyakinan aja, yang membawa pelanggan ya Allah gitu. Bergantung ke Allah, jadi ya jalan aja gitu. Dari pertama kita saung 1 di sini tuh alhamdulillah, progres per bulannya nggak disangka. Saya juga nggak nyangka bakalan seperti ini Sono Kopi itu. Bahkan kita di 9 bulan sekarang sudah 3 cabang mungkin, alhamdulillah. Berarti per 3 bulan kita buka cabang gitu. Emang kita kesannya sederhana sih kan, waktu kita buka Sono Kopi ini, bagaimana orang itu bisa nongkrong ngopi nyaman dengan tidak merogoh kocek yang besar, karena pangsa pasar kita itu middle low. Jadi punya 10.000 aja bisa nongkrong di sini itu gitu, bisa ngopi sambil makan cemilan gitu. Lokasinya kalau untuk Sono Kopi Pusat itu kita berada di Jalan Selabin Tanah Wetan, belakang radio SMS FM. Jadi masuk ke dalam sedikit, sebelah kanan itu ada pohon-pohon jengjeng. Kalau untuk Sono Kopi 2 itu kita ada di Pasir Salam Nyalindung. Di sana puncak Pasir Salam. Betul. Kalau Sono Kopi 3 itu ada di daerah kota. Karena kebanyakan pelanggan mungkin takutnya kejauhan ke sini, makanya kita buka di kota. Itu di Benteng, sebelah Puskesmas Benteng yang mau ke arah SMP 7.
kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, kita bukanya di sini. Untuk di Sono Kopi Selabintana sekarang, kemarin sempat 20 orang di sini, sekarang mungkin ada sekitar 18 orang di Selabintana di sini. Kalau untuk di Benteng baru 10 orang. Alhamdulillah bisa memberdayakan teman-teman semua. Pertama buka usaha di sini tuh jujur saya itu modalnya hanya 3 juta rupiah. Jadi ketika pas buka itu mindset saya nggak besar, yang penting keinginannya itu ada tempat buat ngajak temen ngopi, ngobrol gitu kan, ngobrol tentang dakwah sosial, itu aja. Tapi pas ketika buka luar biasa, itu saya dan teman saya Reksi yang bantu itu sampai kewalahan kan kita tuh, sampai ada acara dari pagi sampai jam 12 itu makanan belum tersampaikan semuanya gitu, sampai luar biasanya antusias teman-teman ketika saya buka. Dan dengan modal 3 juta ini ya alhamdulillah sekarang mungkin sudah ratusan juta aset di sini sekarang. Kita niatkan usaha ini yang paling utama itu adalah kebermanfaatannya, karena kalau kita usaha atau berdagang jangan niatkan cari uang, karena hukum alamnya uang itu pasti ada, pasti akan datang. Dimana kita jual beli pastinya ada uang. Nah, tapi niatkannya untuk kebermanfaatan. Nah, di situ di balik itu Allah kasih yang luar biasa juga ke tim, ke saya gitu. Sampai terakhir kita omset di 285 juta untuk satu cabang ini aja. Betul. Betul. Alhamdulillah. Makanya ketika pas pandemi yang saya lakukan adalah nambah orang. Ketika PPKM ada, saya nambah orang. Makanya kata orang, Kang Dede, antum tuh gimana sih? Malah nambah orang, biar nambah rezeki aja. Ketika saya menambah orang, berarti saya nambah kapasitas turunnya rezeki untuk orang lain gitu di sini. Makanya ketika PPKM justru omset kita makin naik gitu. Alhamdulillah. Sekarang itu mindsetnya itu bukan kepada mental pekerja, tetapi bagaimana kita bisa membuka peluang usaha ataupun berjiwa ingin memberdayakan banyak orang. Nah, kebanyakan mereka itu lemahnya itu dalam memulai, karena selalu mengutamakan ilmu, keahlian, dan modal gitu. Padahal modal yang paling utama ketika kita mau memulai usaha itu adalah ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita bisa usaha karena Allah, berjalannya usaha pun karena Allah gitu. Makanya banyak orang-orang yang kecewa itu karena mungkin takutnya dia meyakini ikhtiar ataupun beriman kepada ikhtiar, bukan kepada Allah, bukan berharap kepada Allah. Jadi ketika kita ingin melakukan usaha itu, anak muda ini kalau saya selalu bilang, anak muda ini harus berani memimpikan. Yang pertama, berani memimpikan, berani merencanakan, dan berani mempersiapkan. Nah, yang terakhir suka lupa, berani untuk memulai. Karena usaha itu bukan hanya dimimpikan saja, bukan hanya dipersiapkan saja, yang paling utama itu adalah dimulai. Nah, ketika dimulai, ketika harapan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan bimbing kita. Sebenarnya langkah kita mau kemanapun itu sudah pastinya dibimbing sama Allah. Kata-kata sukses itu maksudnya berbeda ya paradigma orang-orang ini mengenai sukses. Ada yang sudah kerja di bank, dia merasa sudah sukses. Ada yang sudah bisa kerja jadi manajer, merasa sudah sukses. Ada yang pengangguran juga merasa sudah sukses. Jadi tergantung orangnya gitu. Tergantung melihatnya sudutnya gitu. Dan saya itu ya belum merasa sukses gitu kan. Belum merasa suksesnya apa? Kesuksesan seorang mukmin itu adalah ketika meninggalnya membawa amal dan imannya gitu. Jadi ya, jangan kita tuh tujuan kita tuh dangkal cuma hanya duniawi saja. Hanya dunia saja, sebatas dunia, tujuan kita tidak. Tujuan kita mah tetap jannahnya Allah. Karena kesuksesan dunia itu akan ditinggalkan. Dan kesuksesan dunia itu tidak akan lama. Betul. Semua yang ada di dunia ini punya batas waktu gitu. Makanya kenapa saya ingin selalu bermanfaat Sono Kopi ini. Ayo silahkan manfaatin Sono Kopi ini, manfaatin saya agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Sono Kopi ini tidak akan lama, saya pun tidak akan lama, pasti ada batas waktunya. Jadi kesuksesan kita mah bagaimana kita bisa manfaat untuk orang lain. Pernah satu ketika waktu itu punya uang cuma 10.000 kan. Ada teman saya yang nginep waktu itu, ada sekarang bahkan kerja di saya gitu, gabung di sini.
punya uang 10.000, ketika mau sarapan saya bilang ke istri, Bun sarapan apa sekarang gitu. Bi, nggak ada beras, ada uang 10.000, kalau beli beras nggak bisa beli lauk, kalau beli lauk nggak ada beras. Ya udah, sini uang 10.000-nya saya sama temen langsung ke kebun beli ubi kan, beli ubi 10.000-an, langsung kan ngambil sendiri, dibawa ke istri, ada Royco, sampai makan ubi itu, tapi nggak seharian, dari pagi sampai jam 2 itu saya makan ubi. Nggak lama kemudian kakak datang marahin, langsung ngasih beras kayak pernah sampai segitunya gitu, nggak punya uang sampai nggak bisa makan nasi. Sebetulnya bisa minta ke kakak, cuma malu. Terus yang paling luar biasa itu kita bisa bangkit karena Allah. Yang paling penting jangan jauh daripada Allah, jangan jauh dari teman-teman, sahabat-sahabat baik yang terus memotivasi, jangan jauh dari kajian juga gitu, karena motivasi terbaik itu adalah teman-teman yang mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Karena walaupun keadaannya luar biasa seperti itu, tapi ada kenikmatan kan. Makanya di Sono Kopi ini ada tagline, temukan kenikmatan dalam kepahitan. Walaupun hidup kita terlihatnya pahit, tapi ada kenikmatan. Apa kenikmatan dulu saya ketika sedang di bawah? Kenikmatan di mana ketika saya beribadah kepada Allah selalu menangis. Sekarang mah susah dinangis-nangis. Sekarang mah gitu. Jadi luar biasa kenikmatannya itu. Temukan kenikmatan dalam kepahitan. Kalau untuk niatnya untuk usaha sedekah itu nggak boleh kalau menurut saya. Jadi misalkan kalau mau usaha banyakin sedekah. Maksudnya tetap ketika kita berbuat baik, niatkan semua kebaikan itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai kebaikan ini semuanya dibalas oleh Allah di dunia. Karena kalau semua kebaikan kita, amal-amalan kita hanya dibalas di dunia, nanti di akhirat kita mau dapat apa? Betul. Jadi ketika kita bersedekah, jangan niatkan agar sedekah kita meramaikan dagang. Karena bukan sedekah kita yang meramaikan dagangnya, tapi ridhonya Allah. Bismillah buat teman-teman semua yang ingin memulai usaha, yang ingin merintis usaha, bermuamalah dalam usaha kuliner ataupun dalam bisnis yang lain. Karena tidak ada usaha-usaha yang baik, sebetulnya semuanya juga baik, asalkan libatkan Allah dalam usaha kita. Cuma tetap fondasi kita dalam usaha itu adalah iman, keyakinan kita kepada Allah, agar usaha kita itu betul-betul berkah. Jadi yang memajukan usaha ini bukan siapa-siapa, yang memajukan usaha ini adalah Allah. Jadi kuncinya ketika kita ingin membuka usaha, yang penting harus tauhid dulu, keyakinan dulu kepada Allah. Jadi insya Allah ketika kita mempunyai keyakinan yang kokoh, tidak akan jatuh kepada keyakinan yang lain. Karena tugas kita itu bukan untuk menyelesaikan hal-hal yang besar, tetapi tugas kita itu memulai hal yang kecil dengan sebesar-besarnya keberanian, dengan sesulit-sulitnya keadaan. Libatkan Allah dalam apapun, lalu perhatikan apa yang terjadi.